kawasan Pintu 4 di kawasan Beni Usu. Kali ini kita akan lihat kos-kosan, daerah kos-kosan mahasiswa ya, di seputar kawasan Universitas Sumatera Utara sekarang ya. Ini kita startnya dari kawasan Pintu 4 Usu, di dekat kantor Beni cabang Usu ini. Pertama kita akan lihat di kawasan jalan pembangunan ini ya. Anak-anak USU atau Polmed atau mahasiswa di seputaran ini ya, yang rindu melihat kawasan ini sekarang, bolehlah merapat ya. Ini kita masuk di jalan pembangunan. Ini merupakan kawasan kos-kosan mahasiswa yang cukup ramai lah, bisa dibilang begitu ya. Kiri kanan ini kos-kosan mahasiswa ini, khususnya yang kuliah di Politeknik Negeri Medan atau kampus Universitas Sumatera Utara ya. Nah ini kan banyak tempat makan, minum ya, dan jual paket-paket data dan keperluan mahasiswa, tempat nongkrong banyak di sini nih. Nah ini ada tulisannya terima kosan juga ya kan. Nah ini memang kawasan kos-kosan di daerah USU lah ini khususnya ya, walaupun ada beberapa kampus yang lain di sini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pernah tinggal di sini atau ngekos di sini atau bahkan lewat-lewat atau bekerja ya, mudah-mudahan video ini bisa memberikan gambaran situasi terkini kawasan kos-kosan di daerah Penanggulan Medan ini ya kan. Ini kita lewat di BKP Jalan Pembangunan. Ini banyak pilihan makanan juga di sini nih, mulai dari makanan yang murah meriah ya, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa lah. Di kiri kanan masih daerah kos-kosan ini semuanya nih ya. Berkembang juga kafe-kafe dan tempat nongkrong mahasiswa lah ya. Sebenarnya tempat kos-kosan mahasiswa di daerah kawasan USU atau Padang Bulan ini banyak ya, tersebar begitu. Jadi ini adalah salah satunya di daerah Jalan Pembangunan ini, salah satunya daerah kos-kosan yang ramai lah para mahasiswa yang menempuh pendidikan di Medan, Sumatera Utara. Nah ini kita coba ke kiri. Nah ini kan tembusnya ke daerah USU nih. Nah di sini pun daerah kos-kosan juga ini, cuman mungkin tidak seramai yang di depan tadi ya. Sepertinya di depan mentok nih, kita putar di sini aja. Nah ini rekan-rekan mahasiswa ini kebanyakan ini ya kan. Ini nah kita coba yang kesini aja nih. Ini kan suasana mahasiswa kelihatan ini kos-kosan semua ini.
mulai yang ber AC, tidak ber AC, dan segala macam ada di sini nih. Jalannya memang tidak semuanya mulus, tetapi oke lah, bisa lah. Oke, sejauh ini bagaimana menurut teman-teman Mas Bro sekalian? Ada kosan yang hanya menerima wanita dan ada yang boleh campur begitu ya. Nah, ini udah masuk ke kawasan Kampung Susuk ini kalau nggak salah saya nih. Iya. Pasar berapa begitu ya? Pasar 1 atau pasar 2 ini? Ini daerah kos-kosan mahasiswa tetap ini di Kampus Susu, karena dari sini bisa ada jalan tikusnya lah masuk ke Kampus Susu, tidak jauh lah, jalan berdikari ini ya. Ya, orang biasa bilangnya nih daerah Kampung Susuk ini. Kenapa disebut Kampung Susuk saya juga kurang tahu ya. Nah, ini udah mulai dilihat aktivitas mahasiswa dan masyarakat setempat kelihatan ya. Nah, ini masuk-masuk ke kiri kanan juga masih kawasan kos-kosan mahasiswa ini ya. Nah, ini ada BPK, ada makanan halal non halal di sini ya. Nah, kos-kosan mahasiswa ini mulai dari yang rumah sederhana sampai rumah tingkat ini tadi juga ya, daerah kos-kosan ini. Kalau rekan-rekan pernah tinggal di kawasan ini, ngekos begitu ya, dan ingin tahu suasananya, kurang lebih seperti ini suasananya sekarang ya. Banyak juga kafe-kafe ya, mulai yang sederhana sampai yang lumayan ada di sini. Nah, ini bisa ke kiri, bisa ke kanan ya. Ini kalau ke sana, ke kanan ke pasar 1 atau pasar 2 begitu ya. Ini yang jalan tikus yang bisa masuk ke daerah USU tadi nih. Nah, ini kita masuk ke sini dulu. Ini juga merupakan kawasan kos-kosan mahasiswa di seputaran USU ya. Jadi di jalan-jalan yang kecil begini banyak kos-kosan ini. Nah, ini pada kos-kosan semua ini. Ini nanti kalau nggak salah saya bisa keluar di daerah Sumber sana juga ya. Ini kayaknya ada mahasiswa juga. Sebenarnya tidak mahasiswa aja sih yang ngekos di daerah ini ya. Masyarakat umum juga boleh, misalkan bayar begitu ya. Oke, nah ini kan sampai ke depan sana itu kos-kosan semua ini. Nah, ini masih kos-kosan semua ke dalam sana, tapi kali ini kita ambil ke sini dan keluar di daerah Sumber ini kalau nggak salah saya nih ya. Ya, kita keluarnya di sini di daerah Sumber ini. Dan ke dalam-dalam ini juga di samping kiri atau kanan juga di jalan-jalan kecil di dalam ini banyak kos-kosan ini, mulai dari kosan mahasiswa USU ataupun kampus-kampus lain yang ada di seputaran ini ya. Nah, ini kita coba masuk dari gang ini lagi.
Ini masih kawasan kos-kosan mahasiswa ini semuanya nih, mahasiswa mahasiswi lah. Ini kalau nggak salah saya nanti bisa keluar di daerah perkuburan ya, pemakaman itu. Mungkin pada video ini kita tidak bisa menyusuri semua kawasan kos-kosan ya di daerah kawasan usia atau barang bulan ini, tetapi setidaknya video ini bisa memberikan gambaran lah. Nah ini kan gang-gang sempit ya, jadi ada banyak pilihan mulai dari kosan yang bagus sampai yang kurang bagus ya, ada di sini. Sesuaikan dengan budget rekan-rekan semuanya, tapi banyaklah pilihan kos-kosan di daerah ini ya. Ini masuk ke kiri juga masih daerah kos-kosan. Ini kita ke kanan. Dan kita keluar di daerah apa ini, kuburan ini ya, di depan masjid ini, di seberang Pamen lah, kurang lebih seperti itu. Di daerah Pamen ini juga kos-kosan masih banyak ini ya kan. Ini di seputaran ini juga kalau masih masuk ke gang dalamnya kita, ini masih banyak kos-kosan di sini juga ya. Ini kalau ke dalam-dalam ini kos-kosan masih ada lah ya kan, karena memang kawasan Padang Bulan ini kan identik dengan kawasan kampus ya, khususnya di daerah ini. Jadi kebutuhan akan kos-kosan itu tinggi di sini, sehingga ya wajar juga lah warga yang memiliki keuangan yang baik membangun kos-kosan begitu ya, untuk keperluan mahasiswa yang ada di sini begitu. Nah ini udah mulai macet ini, mendekati simpang kampus USU, perempatan Dr. Mansur dan Jalan Jamin Ginting ini. Sebagian di foto-foto kopi atau yang ada di depan ini juga menerima kos-kosan ya, tetapi harus ditanya lah begitu, jangan sampai salah ya kan. Kalau yang di belakang-belakang tadi kan memang ada tulisannya, ini kan ada kos wanita AC. Nah itu dia, ada nomor telepon yang bisa dihubungi juga di sana ya. Dan ini kita ke kawasan simpang kampus di Jalan Jamin Ginting dan Dr. Mansur, kita ke arah Dr. Mansur ya. Ini kita lewat di depannya kampus USU, mulai dari pintu 1 melewati ini Fakultas Kedokteran ya. Yang di sebelah kiri ini di depannya lagi ini adalah Fakultas Psikologi ya. Sedangkan yang di seberangnya ini adalah rumah sakit USU ya. Dan ini adalah rektoratnya di depan utama. Di depannya ini sekarang ada kolam retensi ya. Dan ini kita lewat pintu 3 USU ya. Sebenarnya masuk ke ke kanan ini juga masih banyak kos-kosan mahasiswa ya. Ini yang sebelah kanan ada sentra UMKM yang sepertinya udah hampir rampung, tetapi belum dibuka secara resmi begitu.
dan sepertinya lagi ada perbaikan apa begitu ya di kawasan pintu 3 menuju pintu 4 ini. Nah, dari sini tadi kita mulai perjalanan kita nih, teman-teman Mas Bro. Ya, lain kali mungkin kita akan explore tempat lain ya, sesuai dengan request dari teman-teman Mas Bro sekalian ya. Mudah-mudahan video kali ini dapat memberikan gambaran dan informasi terkait dengan kos-kosan mahasiswa yang ada di seputar kampus USU ya. Kalau Anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik tombol like untuk memberikan semangat kepada kami untuk terus berkarya, share untuk berbagi informasi kepada yang lain, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pemberitahuan video-video terbaru dari kami berikutnya. Ini di Jalan Dr. Mansur ini juga ke dalam banyak kos-kosan mahasiswa juga masih ya, dan mungkin di lain waktu kita akan explore lebih jauh lagi, dan kita berharap teman-teman terus mendukung kita untuk berkarya ya, sehingga menyajikan informasi-informasi terkini, informatif lah untuk teman-teman Mas Bro yang ingin tahu kondisi kota Medan dan sekitarnya. Demikian video kali ini, terima kasih sudah menonton.